Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Dita dengan NIM 231401400042. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang mana materinya itu tentang prosedur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang prosedur, yang mana prosedur merupakan suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Prosedur berguna untuk mengumpulkan pernyataan yang dapat dijalankan menjadi satu dalam blok dan untuk menjalankan kembali hanya dengan menulis nama prosedur yang menampungnya, yaitu pemanggilan dilakukan pada program utama. Selanjutnya, yaitu perbedaan fungsi dan prosedur. Perbedaan fungsi dan prosedur adalah sebuah program terpisah atau di luar program utama dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Artinya, kita dapat menggunakan konsep modular, yaitu dengan memecahkan sebuah program yang rumit menjadi beberapa subprogram yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu prosedur dideklarasi menggunakan sintaks prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sintaks function. Yang kedua, prosedur bisa dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter, sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Yang ketiga, nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel, sedangkan prosedur tidak bisa. Di sini selanjutnya prosedur dengan parameter. Prosedur memiliki dua jenis parameter, yaitu parameter formal dan parameter aktoni. Di sini yang mana parameter formal merupakan nama-nama variabel yang dipakai untuk mendefinisikan prosedur dan membuat prosedur tersebut dapat dijalankan dengan nama-nama yang berbeda ketika dipanggil. Ada 3 jenis parameter formal, yaitu yang pertama, parameter input. Parameter input adalah parameter yang diperlukan prosedur sebagai data masukan untuk melakukan aksi yang efektif. Yang kedua, parameter output. Parameter output adalah parameter yang nilainya akan dihasilkan oleh prosedur. Yang ketiga, parameter input atau output, yang mana parameter input atau output adalah parameter yang nilainya diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi dan pada akhir prosedur akan dihasilkan nilai yang baru. Selanjutnya yaitu pengertian parameter aktoni. Parameter aktoni adalah nama-nama informasi yang dipakai ketika prosedur itu dipakai. Jika kita menggunakan prosedur dalam suatu program, maka prosedur dalam suatu program maka prosedur tersebut harus dituliskan pada bagian deklarasi. Baik, di sini kita masuk kepada latihan, yang mana latihannya itu membuat program Pascal yang menggunakan prosedur untuk menerima input data barang, yang mana nama, jumlah, dan harga. Menggunakan prosedur lain untuk menampilkan daftar barang dan total harga seluruh barang. Minimal 3 data barang yang diinput dan ditampilkan. Di sini saya mencobanya di Pascal. Yang mana di sini kita langsung masuk ke latihan. Yang mana latihannya itu program data barang. Di sini kita akan mencari banyaknya barang yang kita tulis.
Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini yang mana membuat struktur dasar program. Pertama-tama kita buat struktur dasar program dan menentukan jumlah maksimal data yang bisa disimpan. Selanjutnya kita gunakan record untuk menyimpan beberapa data sekaligus dalam satu variabel. Yang ketiga, membuat variabel utama. Kita buat array untuk menyimpan banyaknya barang. Yang keempat, prosedur ini digunakan untuk mengisi data barang. Yang prosedur read yang di read ini. Terus selanjutnya, prosedur ini digunakan untuk menampilkan tabel barang dan menghitung total barang. Selanjutnya kita masuk ke run. Di sini kita akan menginput 3 barang. Nama barang pertama yaitu buku dengan harga 3.000. Satu 3.000 enter. Data barang kedua yaitu di sini kita masukkan pensil warna. Jumlah barangnya 12 dengan harga satuannya 1 itu 10.000. Selanjutnya data barang yang ketiga yaitu buku gambar. Masukkan jumlah 1 buku gambar, masukkan harganya 6.000. Nah, jadi beginilah tampilan untuk outputnya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.